Shalom Bapak Ibu Saudara dalam berkat rela karena Yesus Kristus. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu karena Engkau memberi kami kesempatan untuk menyambut dan menerima Engkau di dalam Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat hidup kami. Kami telah mendapatkan segala yang terindah dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Berkatilah bagian dari firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi 3 ayat 1b sampai 16. Marilah kita baca ayat 8 yang berkata sebagai berikut. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi, semua kita pasti punya sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berguna. Dan jika semua yang berharga, semua yang bernilai itu kita taruh di telapak tangan kita, lalu kita pegang erat-erat. Bila ada yang memerlukannya, akan terasa sulit untuk melepaskannya. Bahkan bisa tangan menjadi sakit bila dipaksakan untuk memindahkan, untuk melepaskan apa yang begitu berarti, bernilai, berharga, yang tergenggam rapi dan erat di tangan kita itu, bukan? Bapak, Ibu, Saudara di dalam kasih Tuhan, dari ayat bahkan dari perikop firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan, ternyata Paulus juga punya sesuatu yang berharga, yang bernilai. Apa itu? Nah, ini dia. Disunat pada hari ke-8 bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, orang Farisi, penganiaya jemaat, tidak bercacat dalam menaati hukum Taurat. Dan yang lebih mengagetkan ialah semuanya itu dilepaskannya, dianggapnya sampah. Dulu sebelum berjumpa dan dijumpai oleh Tuhan Yesus, semua yang berharga dan bernilai itu merupakan keuntungan bagi Paulus. Tetapi demikian Paulus bertemu dan ditemui oleh Tuhan Yesus, semua itu dianggapnya rugi. Semua yang berharga dan bernilai itu tidak dipegangnya erat-erat. Dia lepaskan dengan tulus ikhlas demi dimiliki oleh Tuhan Yesus. Loh, kenapa Paulus bersikap seperti itu? Ini berarti ada sesuatu yang Paulus miliki jauh lebih berharga, lebih bernilai dari yang berharga, dari yang bernilai yang ia punya selama ini. Apa itu? Tidak lain dan tidak bukan karena
pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya dan supaya aku memperoleh Kristus, berada di dalam Dia, mengenal kuasa kebangkitan Kristus Yesus, bersekutu dalam penderitaan Kristus Yesus, menjadi serupa dalam kematian Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 5 sampai 10. Caranya bagaimana ya? Agar Paulus mendapatkan semuanya itu, ia harus melepaskan, menganggap sampah, menganggap sebagai kerugian, melupakan apa yang telah di belakangnya, mengarahkan diri apa yang di depannya. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kasih sayang Allah, luar biasa. Paulus, si penganiaya jemaat Tuhan, beralih profesi menjadi pemberita Injil. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tentu jemaat Tuhan, orang percaya pada waktu itu bernafas lega, merasa beruntung karena si penganiaya sudah tidak ada lagi. Tetapi pernahkah kita berpikir dan merenungkan bahwa ada satu orang, satu pribadi yang beruntung? Siapa dia? Itulah Paulus. Dengan pengakuannya, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 19b sampai 20. Rupanya bagi Paulus kehidupan baru di dalam Kristus Yesus sungguh keberuntungan yang tiada taranya. Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi, seringkali kita menganggap orang lain karena kepemilikannya serba berharga dan bernilai, kita katakan, oh, orang itu beruntung. Padahal kita sendiri sebenarnya juga adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Itu terjadi ketika kita melepaskan, meninggalkan, melupakan, menganggap sampah kehidupan kita yang lama, yang penuh dengan lumpur dosa, lalu menyambut hidup baru di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang menguduskan dan menyelamatkan kita di dalam kematian dan kebangkitannya. Dan sejak saat itulah, seharusnya kita berkata, oh, syukur Tuhan, aku orang yang beruntung. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kasih Allah, Yesus Kristus penyelamat kita, Ia selalu bersama kita, melindungi dan memberkati hidup kita. Jika demikian, siapa lagi menurut kita yang beruntung di hadapan Tuhan, kalau bukan diri kita? Paulus mengajak kita, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Ayat 15a. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa bersyukur
karena kasih dan anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan, membuat hidup kami beruntung. Ajarlah kami untuk melupakan apa yang ada di belakang kami dan mengarahkan diri kami ke depan untuk meraih hadiah surgawi. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.